mau nyobain menu barunya Ramashan. Betul. Yang collab sama Vina Gracia. Jadi itu nasi bakar. Aku suka banget nasi bakar. Acu juga. Ini punya aku ikan roa ya, bener Iya. ya? Jadi nasi bakarnya tuh isinya ada ikan roa, sambal roa gitu, daun kemangi sama tempe. Nih guys, isinya tuh ada telur dadar. Pedes gak? Pedas, enak banget. Assalamualaikum. Hai guys. Assalamualaikum. Hai guys. Nih, hao teh hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini kita mau nyobain menu barunya Ramashan. Betul. Where's Yang the- collab sama Vina Gracia. Jadi itu nasi bakar. Aku suka banget nasi bakar. Acu juga. Jadi dia ada ngeluarin 2 varian, ada cakalang sama ada yang rawa. Yes. Jadi Desti bakal nyobain yang nyobain rawa, aku bakal nyobain yang cakalang. Cakalang. Let's go. Jadi backstory-nya, aku tuh dulu sering banget nontonin vlognya sebelum Vina Gracia itu adanya dulu yang Amanda K. Oh, tahu gue yang tinggal di luar negeri Di kan. luar negeri seneng banget gue nonton vlognya karena kayak pindahan rumah terus udah kayak gitu kayak bersih seru banget kehidupannya, gue pengen banget tinggal di luar negeri. Terus barulah tahu kalau misalnya pas keluarganya adanya Vina Gracia itu keluar negeri ke dia terus ada Vina Gracia, ada orang tuanya, jadi kayak seru banget. Iya. Kalau gue ngikutin dia Vina Gracianya? ngikutin Vina Gracianya. Tapi lupa sih dari tahun kapan. Tapi tuh orang bisa cakep banget. Cakep Dia banget. lagi hamil aja cakep banget. Gue bingung deh. Cuma aku suka banget nasi bakar dari dia awal yang ngumumin dia launching ini, terus dia udah update makan. Udah pengen banget ya. Pengen banget. Wow, amazing. Gue harus videoin dulu guys, bentar. Ini punya aku ikan roa ya, bener Iya. ya? Jadi nasi bakarnya tuh isinya ada ikan roa, sambal roa gitu, daun kemangi sama tempe. Nih guys, isinya tuh ada telur dadar, sambal roanya. Nih ya, kelihatan ya, sama ada tempe, sama ada kemangi. Kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes gak? Pedas, enak banget. Wow, amazing. Kenapa sih dia nggak ada yang ayam? Coba lu, coba. Soalnya kan ini collab sama mamanya Vina Gracia, kan Vina tuh sama mamanya. Jadi kan memang awalnya tuh jual sambelnya sambal cakalang, sambal roa gitu-gitu. Makanya kenapa tidak ada yang ayam? Oh, paham. Jadi memang udah jualan sambel guys. Nih, Emang? kriukannya Desti buat aku ya. Kalau aku yang ikan cakalang guys. Ikannya Gua ikan pakai tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya? Enak banget. Enak banget kan? Enak banget. Kalau kayak gini nih misalnya nih ya, kita bungkus tapi nggak kita makan sekarang, bisa makan besok, enak nggak sih masa dipanasin? Taruh kulkas. Enak banget, gue suka. Enak banget, tapi gue gak tau pedesnya coba pedesan mana. Ini pedes banget yang gue. Saya pedesan roa deh. Soalnya memang ada di salah satunya tuh yang lebih pedes yang mana? Nah, roa. Enak banget, gue sih tim roa. Iya. Yang roa Enak the best. banget. Soalnya gue juga emang suka banget sambal roa guys. Yang roa pedes banget guys. Gue dulu sampai beli sambelnya Vina Gracia tuh mulai dari Oh, lu sempet beli sambal Vina Gracia? dulu banget waktu awal-awal mereka jualan sambal tuh kalau nggak salah sambelnya tuh sambel yang bisa dimasak untuk apapun gitu loh. Bukan sambel cocol, kebayang maksud gue. Misalnya lo mau masak ayam balado, itu sambelnya bisa pakai sambel itu. Gue lumayan ngikutin Vina Gracia jadi kayak cantik banget sih tuh orang. Gue sekarang ini sih guys. Tapi emang ya, yang roa lebih nendang pedesnya. Tapi yang cakalang enak. Ini emang nggak kaleng-kaleng sih Iya. kalennya. Orang hari pertama launching aja tuh sold di semua store. Keren banget. Si telur aja tadi kan gue liat kayaknya dia nggak terlalu crispy deh. Karena crispy coy. Iya. The best, ini enak banget. Banget guys. Saya nggak tahu sih kalian beli yang roa. Beli yang roa. Kita kan lagi kejar tayang. Kita rencana hari ini syuting 3 guys ya. Terus tadi ngomongnya gini guys, jangan kalap. Gak bisa guys, ini enak banget. Itulah pusing banget gue juga. Karena kalau stok video kita udah aman, kita juga syutingnya hari satu guys. Ya. Kalau lagi belum aman, makanya sekarang jadi kejar tayang. Terus makannya tapi nggak bisa kejar tayang juga. Enak abis gue bingung.
Tapi efeknya ya, setelah beberapa hari ini kita kejar tayang, gue jadi laparan mulu tau. Kayak perut gue tuh jadi ngerasa kebutuhan gue tuh lebih banyak gitu. Kayak kemarin kan nggak dikasih makan sebanyak itu, terus tiba-tiba dikasih makan jadi kayak space-nya jadi ngembang lagi gitu. Iya, kayak gue di rumah tuh kadang gue harus ngunyah apa ya, misalnya gue habis ngunyah apa, gue buka kulkas lagi ngunyah apa, takut banget. Nggak apa-apa, lu bakar lagi. Ya sih. BTW, gue sudah menjalani beberapa hari guys. BTW live update ya buat teman-teman online. Aku sekarang udah gak pakai ART lagi, cie. Ini kan biasanya kita selalu membahas ini ya. Jadi kayak terakhir tuh ART aku pulang lebaran, Mbak Wos, terus dia nggak balik lagi, gitulah intinya. Akhirnya lu memutuskan lu nggak pakai ART itu kenapa? Setelah gue pikir-pikir, kerjaan apa yang di rumah yang sebenarnya tuh nggak ke-handle sama gue. Nggak. Cuma setrika. Karena gue nggak suka nyetrika dan gue nggak suka naruh baju di lemari juga. Sama. Kayak menurut gue itu pekerjaan paling berat di dunia gitu loh. Kayak sebel banget gue stop pekerjaan itu. Terus mesin cuci gue udah ada, dryer udah ada. Istilahnya udah semua tinggal masuk pencet-pencet, masuk pencet-pencet. Terus nyapu pel sekarang kan udah ada vakum yang sapu pel. Paling nyuci piring yang masih maksud gue, tapi nyuci piring itu kan kayak ya udah kewajiban lo masing-masing umat Ya, di jadi lo rumah makan gitu. ya lo cuci piring aja. Iya, jangan mengandalkan orang gitu kan. Ya akan ringan Lu kan. bilang aja nggak mesti nyuci piring. Udah nggak usah cuci piring ya kalian masing-masing ya di rumah. Terus udah kayak gitu, kamar mandi kalau dipikir-pikir lo bersihin kamar mandi selain kalian pas mandi. Ya. Bisa sekalian pas mandi kan, maksud gue kayak ya udah sebenarnya nggak ada yang berat kecuali setrika. Dan gue akhirnya sudah menemukan jalan keluarnya kalau setrika itu ya bisa disetrika di laundry kan, per kilonya 6.000, gue nemu paling murah itu. Terus udah gitu nyetrika pagi kelar sore. Udah oke banget kan? Itu murah banget sih. Murah banget dan menurut gue 2 hari pun nggak akan nyampe 10 kilo, paling cuma 5 kilo gitu loh. Terus kayak ya udahlah akhirnya ya udah itu doang sih. Gak ada lagi. Dan gue jadi menyadari banyak hal di rumah gue yang harus gue tata ulang. Karena selama ini kan gue menyerahkan semuanya ke Mbak Ros kan. Terus setelah Mbak Ros gak ada, kayak setelah gue bersihin dapur, oh ternyata di dapur gue tuh kurang ini. Terus kayak banyak banget barang-barang akhirnya gue buang. Karena gue takut jadi hoarding disorder ya, kalau nggak salah ada kan yang penyakit itu. Kayak gue takut aja kayak misalnya, kalian tau gak sih kalau misalnya kalian beli tempat makan terus beli makan tempatnya di plastik gitu, akhirnya kan disimpen tuh. Kadang tutupnya udah nggak ada apa segala macam. Gue kayak menanamkan gak boleh gue simpen, ini harus gue buang. Karena kalau enggak ya akan numpuk terus. Paham. Terus. Jadi kayak beberapa hari setelah nggak ada RT itu kantong sampah gue tuh sampai penuh terus karena gue bener-bener ngebuangin semua yang kayak enggak, ini udah nggak penting, ini udah nggak pernah lagi gue buang. Maksudnya tadi gue taruh di box gitu ya, maksudnya jadi di depan kalau emang tukang sampahnya mau ambil gitu loh, nggak yang gue campur sama sampah basah gitu. Emang gue pisah-pisahin gitu, kayak ternyata seru juga. Dan gue baru menemukan kalau ternyata healing gue salah satunya adalah bersih-bersih. Jadi gue bisa nih ya, gue bisa pulang padel itu jam 11, bisa jam 11 malam, jam 10 malam gue pulang. Itu gue sampai rumah bener-bener belum istirahat, belum apa, gue cuci piring, gue pel semua. Dan ternyata melihat rumah bersih, hasil jeripaya sendiri tuh jadi kayak Paham, berharga gitu. iya, kayak ternyata ini salah satu cara gue ngelepas stres. Kadang tuh orang lah, kenapa nggak sekarang sayang, kenapa nggak besok aja, tapi nggak tahu kenapa pengen, bukan yang karena aduh berantakan banget sih gitu, bete terus gue tinggal gitu, enggak, tapi kayak ternyata seru juga loh bersih-bersih kalau pakai alat otomatis. Maaf ya guys. Kalau misalnya nyapu pelnya mungkin masih diperas apa segala macam gitu, gue juga. Apalagi kalau lu udah pakai yang bulat yang lu tinggal pencet terus dia nyapu sendiri. Iya. Itu lebih bikin enteng kerjaan lagi. Iya ya. Tapi rumah lu tingkat, tapi di atas kan nggak gede gitu kan. Iya. Gue kan paling pakai di bawah doang, di atas udah tanggung jawab Inot. Gue nggak pernah ke atas. Kamar gue di bawah. Jadi gue juga kepikiran sih pengen pakai alat itu, cuma so far itu masih cukup tuh yang didorong-dorong itu. Kalau kayak gitu, kalau menurut gue minusnya si alat bulat itu, apalagi kan lo di bawah itu banyak mainan anak. Jadi nanti dia akan nyedot atau narik. Ya kita kan kadang suka nggak ngelihat ya mainan-mainan kecil. Berarti dia suka otomatis harus kita beresin dulu iya, kan. Kalau misalkan lo ada karpet, ada apa, itu harus lo lipat dulu. Oh, paham. Jadi makanya kenapa dia gue taruh di lantai 2, karena di lantai 2 tuh nggak ada barang-barang yang kayak gitu. So kalau gue taruh di bawah tuh ada aja lah, ntar tiba-tiba kartu lah, ntar tiba-tiba jadi macet ya? keset, iya, berhenti dia. Terus harus ngulang lagi dari awal, nanti dia ke peta yang awal lagi. Paham. Jadi itu minusnya. Tapi kalau misalkan plusnya ya lo tinggal pencet, jadi kerja sendiri. Paham. Nggak pakai tenaga kita lagi. Berarti itu tuh cocok untuk orang-orang yang disiplin banget. Ya. Yang habis pakai sesuatu dia taruh di tempatnya. Ya. Kebayang kan? Kebayang. Yang rumahnya ya
nggak ada anak kecil sih menurut gua. Iya, ataupun kalau ada anak kecil tuh yang ini loh, tau nggak, yang tempat main playground anak kecil tuh dikotakin, jadi emang anaknya main di situ doang. Gue sering lihat tuh kayak orang Korea, orang China tuh sering kayak gitu. Jadi rumahnya itu ya memang disiplin banget gitu. Anak cuma main di situ doang. Ya udah, jadi kayak sofa gitu semua rapi karena orangnya bener-bener. Gue pengen banget sih jadi orang kayak gitu, kayak abis pakai sesuatu tuh taruh di tempatnya. Gue belum bisa lagi. Gue juga. Gue sekarang aja lagi nyari. Kan gue kan BTW kan gue makeup jadi baru lagi kan. Gue perasaan gue punya pouch kecil karena makeup gue kan makeup inti doang. Kayak cuman sunscreen, terus kayak lipstick, bedak, alis, udah. Kan dikit ya, gue jadi nyari pouch makeup gue yang kecil. Perasaan gue tuh ada. Terus gue kesel sendiri karena gue lupa gue taruh mana gitu loh. Gede banget guys, sumpah. Jadi gue setelah mempelajari ini semua, asik, seru banget kehidupan ini, kayak kehidupan baru, tau gak sih gue? Ternyata kehidupan minimalis tuh penting. Pengen tahu gue, Dut? Iya bener. Kehidupan sekarang gini, lo punya pouch satu aja cukup kan sebenarnya? Cukup. Tapi kenapa punya 10? Gak tahu. Ngerti gak sih? Ngerti. Kenapa kalau lo udah punya pouch satu, terus lo jalan ke Miniso, lah lucu ya, beli lagi, jadi beli ya, ngapain sih gitu loh? Kita punya tau ya teman yang minimalis, Selija. Selija tuh orangnya minimalis banget. Dia menurut dia kalau misalkan dia udah nggak ini ya dia kasih orang aja. Iya. Kalau kita nanti butuh lagi. Nanti kayak misalkan contoh waktu itu gue ngeliat dia ngasih karsit atau apa gitu ke followernya. Lihat juga lo ya. Lihat. Jadi gue kayak ngerasa, gue kan kadang mikir gini, apa yang gue nggak tahu ya namanya orang ya. Kadang kita mikir, nanti takut suatu saat butuh lagi, paham kan? Tapi ya gitu, gue kayak keren banget lo bisa minimalis barang-barang. Makanya rumahnya rapi. Karena itu aja. Gak bisa nih datang ke Informa lihat-lihat, ih toplesnya lucu ya. Beli toples, apa yang diisi gak ada. Toplesnya taruh aja tuh di sana kayak man. Bener, itu benar banget guys. Jadi gue berusaha sekarang untuk hidup minimalis. Salah satunya kemarin gue kan baru mengetahui kalau ternyata tote bag kita tuh banyak banget ya. Mulai dari Indomaret lah, dari ini, dari itu, dari ini. Bener-bener satu kontainer, Dut. Isinya tote bag semua. Kayak gak bisa, gue harus disiplin. Gue bawa satu di tas, kagak gue bawa. Pokoknya setiap mobil harus ada. Kayak bener-bener harus disiplin, karena kalau enggak ya udah tiap kali gue ke Alfa gue nggak ada mbak beli. Akhirnya banyak banget. Terus sekarang harga plastik tuh lagi mahal. Terus lu buang tote bag? Enggak, jadi yang gue pilihin yang tebel-tebel gue simpen, yang tipis-tipis kayak misalnya dari mana yang tipis tuh ya? Pokoknya tipis, tahu kan, kebayangkan yang tipis kecil yang menurut gue ini, yang ini nggak akan kepake juga buat apa. Jadi yang gede-gede tebel-tebel gue simpenin. Terus gue sortirin lagi semua hal di rumah gue sortirin, mulai dari panci-panci yang udah kagak tutupnya, kagak ada gagangnya, yang udah karat. Ya nggak sih? Tapi kayak gitu bikin jadi memotivasi lagi untuk membeli panci baru. Itu dia, gimana caranya? Lu bayangin ya, gue lagi random nih, kayak misalkan pulang cepet nih, pulang cepet. Waktu itu pokoknya aku sendiri deh. Apa gue cuma konten berdua lo ya? Anda nggak ada ikut, pokoknya gue sendiri. Terus kayak kelar tuh kayak jam 3 apa jam 4 gitu. Ih masih siang lagi, gue mampir JPO lah, mampir. Terus adalah gue beli panci. Tapi gue ngerasa kayak seru aja gitu loh, ngeliat pisau. Tapi ujungnya jadi beli. Bisa nggak ya di list, kayak di list satu list? Padahal kan kayak nggak penting. Maksudnya panci, kebutuhan inti misalnya. Presto satu, panci ukuran ini satu. Jadi emang kayak udah, kalau kita udah punya itu kita jangan beli lagi. Nggak bisa kak. Nggak bisa ya? Itu kehidupan rumah tangga seperti itu. Iya, gue juga ngerasa kayak, ya lu bayangin, lucu banget lagi warnanya, bagus lagi. Bener, mama aku Teflon punya 5. Iya, kayak gitu. Gue panci yang ini buat bikin mie nih ntar nih. Nah ini buat bikin sop, punya sop Kailan. Jadi sop Kailan gak gabung sama punya kita. Tapi ujung-ujungnya digabung-gabung juga. Gue rombak, maksudnya gue yang bersih-bersih dapur kan. Akhirnya ketahuan lah kalau ternyata stok sabun gue tuh masih ada, stok sabun Dina masih ada, bener-bener banyak. Ada yang udah dibuka satu, ngebuka satu lagi karena nggak tahu kan kalau ternyata masih ada stoknya. Gue harus beli kontainer yang buat apa, toples buat sabun. Akhirnya gue beli banyak toples buat sabun. Jadi nanti gue pisahin vanish, gue masukin itu kontainer, satu kontainer gitu loh kak. maksudnya Satu kontainer yang gede taruh. enggak botol-botolnya. Jadi misalkan kan kalau beli kan pada saset-saset nih, misalnya kayak Sunlight. Nanti Sunlight ada tabungnya sendiri. Apa? Jadi lu buat nyetok misalnya 1 liter jadinya gitu kan. Minyak, akhirnya gue beli juga. Cuma sih ngurangin. Iya, jadi nambah nggak sih? Karena kalau gue dari plastiknya gue tuang sih. Nah, karena gue tuh awalnya sebel gara-gara, jadi ternyata gue tuh misalnya gue punya 3 stok vanish, ternyata yang satu tuh udah dibuka.
yang satu tuh buka lagi. Jadi tiga-tiganya udah kebuka. Gue kayak Kok bisa tiga-tiga kebuka? ya mungkin misalnya waktu yang Vanis pertama gue yang buka, terus misalnya Vanis kedua nyokap gue yang buka karena kita naruhnya asal kan, jadi dipikirnya nggak ada nih buka. Atau terus Vanis ketiga siapa yang buka, paham kan lo? Paham. Akhirnya kayak nggak, ini harus disatuin nih semuanya nih, asik. Iya, Beli. Perasaan lu udah punya yang taruh tato? Oh udah, itu kan buat gue baru punya 3, punya 4. Softener, deterjen, terus apa namanya untuk lantai tapi yang pakai pel biasa, sama yang untuk lantai tapi pakai pel otomatis. Tapi itu kepake banget sumpah. Apa yang kepake botolnya? Botolnya jadi rapi. Ya, Minyak juga gue kan minyak suka dibeli 2 liter, tapi taruhnya cuma di plastiknya doang tuh. Ya. Menurut gue kayak enggak, minyak harus pakai tempat. Terus jadi lu pakai Bagus loh. Oh iya. Iya, nanti ya gue share. Seru banget deh kehidupan ini. Aku suka deh explore kayak gini. Apalagi guys yang harus aku lakukan di rumahku ya, aku bingung tau. Gue bahkan kepikiran sekarang karena menuju minimalis. Kan gue udah ada dryer. Gue nggak mau ada nggak mau ada mesin cuci. Bukan. Jemuran baju itu gede banget kan, jemuran baju gue. Lu mau Dut? Endless loh. Ya udah mau sini kan. Karena itu nggak kepake di gua, cuma buat jemur lap. Sedangkan jemur lap itu kan bisa di jemuran kecil. Paham. Karena lap kan nggak gue masukin mesin cuci kan. Iya. Tapi gue udah beli mesin cuci baru, 1 kecil buat lap. Lu beli mesin. Oh, mesin cuci yang itu Yang ya? bisa dilipat, lucu banget. Bisa buat lap. Jadi buat nyuci lap aja gitu. Ya karena gue mager ngucek. Ya Allah, padahal lap tuh tinggal dikasih sabun atau sunlight atau apa. Udah. Iya sih, tapi kayak enggak, gue beli aja. Enggak, dia mau main belanja aja. Jadi si apa namanya, jemuran baju itu sekarang kan nggak pernah kepake buat baju ataupun buat apapun. Jadi makan tempat di belakang tuh, jadi gue ngerasa berantakan terus. Tapi emang beneran lu nggak pernah jemur baju? Gak pernah kan, udah lama kering. Oh ya udah, the dryer. Sorry. Udah guys, kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share tonton kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian kita. Sarangi. Ih, kita nggak ngerti makanannya. Udah tadi. Enak. Itu doang doang ya? reviewnya. Udah apa sih? Iya. Tapi emang enak guys. Rasa Pedas, pedas. ikan. Tapi kalau yang pedas dia lebih pedas yang rawa. Iya, kalian cobain yang raw ya. Maaf ya guys, jadi kasihkan cerita. Tapi enak guys, pokoknya kalian wajib cobain sih. Itu udah tersedia di semua Ramashan. BTW, Udah tersedia. kalau di kita obrol-obrol kayak gini, kalian relate nggak sih? Takut nggak seru deh, takut kalian ngerasa nggak relate. Tapi obrolan kita sekarang kayak gini semua. Tapi menurut gue relate. Walaupun mereka nggak, maksudnya ibunya kan, mereka kayak Iya, dan kadang menurut gue penonton kita tuh mengikuti umur kita gitu loh. I Soalnya beberapa kali ketemu sama aku nontonin kalian dari ini. dari SMP, dari Sekarang SD. aku udah gini. Iya, jadi kayak kita menua bersama. Yaudah guys, bye-bye. Bye.